yang disebut dipenuhi Roh Kudus tidak boleh terlepas daripada arti yang sama, yaitu dipenuhi oleh firman. Saudara-saudara sekalian, sekarang kita melihat begitu banyak orang Kristen, mereka mengatakan kalimat dipenuhi Roh Kudus, dipenuhi Roh Kudus, tetapi dia tidak mau melihat prinsip daripada keseluruhan kitab suci yang tidak boleh dikeping-kepingkan. Saudara-saudara, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Roh Kudus adalah roh yang mengwahyukan kebenaran. Roh Kudus adalah roh yang mendidik gereja dengan kebenaran. Roh Kudus adalah roh yang mengingatkan orang Kristen tentang firman kebenaran yang diucapkan oleh Tuhan. Roh Kudus adalah yang memimpin gereja masuk ke dalam kebenaran. Ini 5 poin. Kalau kita pegang teguh dan kita akan tidak menyeleweng dan tidak sembarangan lepas daripada jalur yang ditetapkan oleh Tuhan. Saya mengatakan sekali lagi, Roh Kudus adalah roh kebenaran. Kedua, Roh Kudus adalah roh yang mengwahyukan kebenaran kepada nabi dan rasul untuk menjadi kitab suci perjanjian lama dan perjanjian baru. Ketiga, Roh Kudus ada roh yang mencerahkan, memberikan pengertian kebenaran kepada kita di dalam gereja. Dan keempat, Roh Kudus adalah roh yang memenuhi kita dan membawa kita masuk kebenaran dan memimpin hidup kita di dalam kebenaran juga. Saudara-saudara, dengan demikian setiap kali kita bicara mengenai kebenaran Tuhan, jangan lupa itu adalah karya pengwahyuan dari Roh Kudus. Dan setiap kali kita bicara tentang Roh Kudus, jangan lupa dia ada roh yang mengajar kita dengan kebenaran. Itu sebab membicarakan roh tanpa menggabungkan dengan pengertian kebenaran Tuhan, itu tidak benar. Sebaliknya juga kita melihat, kita bicara tentang kebenaran tanpa memikirkan tentang apakah yang dikerjakan Roh Kudus, itu juga tidak benar. Roh, kebenaran, rasio, iman, dan kelakuan, ini semua harus satu kait dengan yang lain. Roh, kebenaran, iman, rasio, dan kelakuan. Apa hubungannya? Karena roh adalah roh yang memberikan kebenaran, yang mengwahyukan kitab, yang memberikan inspirasi kepada para rasul dan para nabi. Itu sebab semua perkataan di dalam kitab suci adalah hasil daripada menerima inspirasi Roh Kudus. Saudara-saudara, roh menginspirasikan, memberikan kebenaran, dan roh memakai kebenaran untuk memimpin, mengkoreksi, dan membawa pikiran kita, rasio, keluar daripada segala kesalahan. Saudara-saudara, Allah menciptakan rasio dan Allah memberikan kebenaran. Apakah hubungan antara kedua hal ini? Allah menciptakan rasio dan Allah mewahyukan kebenaran. Hubungan kedua hal ini adalah supaya rasio yang dicipta Allah boleh dipimpin oleh kebenaran. Rasio yang dicipta Allah tidak menyeleweng, berjalan sendiri, dan meninggalkan kebenaran yang ditetapkan oleh Tuhan. Saudara-saudara, God created reasoning power and God revealed His truth is to guide our human reasoning power with the truth revealed by God. Nah, kalau kedua ini sudah menjadi klop, maka baru menimbulkan iman yang sungguh-sungguh. Saudara-saudara,